EIC. Iya. Oh, apa tuh EIC, Pak? Waktu itu kan zaman company itu. Oh. Jadi mereka kan pegawainya, itu pada tentaranya, jurinya. Oke. Nah, Wah. sekarang kita udah sejarah-sejarah Rakyat Bengkulu menolak tunduk. Wah, ini kayaknya ini masih soal sejarah nih kayaknya, karena memang sejarah soal Benteng Maboran kan banyak juga ya Pak ya. Oke, ini kenapa sih Pak sampai ada statement rakyat Bengkulu menolak tunduk? Emang pada saat itu apa sih Pak yang terjadi Pak? Itu kita rakyat Bengkulu menolak keras tentang kebijakan dari pemerintah Inggris, maka kita ada itu seperti kerajaan Ngawi dan kerajaan Selatan. Jadi mereka Oke, oh ada surat ini ya, apa ini Pak namanya Pak? Oke, surat Depati Dintemadi kepada, oh ini untuk yang menolak itu ya. Oh, oke. Wah ini siapa Pak nih Pak? Kipati. Oh iya. Dia berperan sebagai apa Pak? Kalau Sirah itu sekarang seperti camat. Oke. Wah tapi ini keren Pak, boleh aku foto-foto nggak sih Pak? Oh boleh. Waduh. Karena jarang-jarang kan kita foto-foto di sini. Oke. Wah tapi Bapak bilang kan kerajaan di Bengkulu tuh ada beberapa kerajaan jadinya ya. Ada berapa banyak kerajaan? Nah, di sini kita bisa lihat mungkin orang-orang Bengkulu yang anak-anak sekarang kan tahu apa itu kerajaan. Jadi kita tidak ada kerajaan. Oh, wah, oh ada kerajaan dulu ya? Juga ada kerajaan Limas, terus Selebar. Oh Selebar itu kerajaan dulu ya? Sekarang jadi kecamatan Selebar. Oke. Sungai Serut itu kan? Oh Sungai Serut juga. Oh ini Sungai Serut, Sungai Lemau, Sungai Hitam. Oh Sungai Hitam dulu tuh kerajaan ya Pak ya? Wah berarti saya tinggal deket kerajaan dong, waduh. Nah, zaman dulu kan kita zaman kerajaan-kerajaan yang banyak itu. Oh iya benar. Oh, oke. Wah ada 4 ya Pak ya? Ada kerajaan Selebar. Oh, tapi ini kerajaan-kerajaan kecil ya Pak ya jadinya ya? Ada kerajaan Tegalu. Oh tapi akhirnya kerajaan-kerajaan ini jadi bentuk penolakan untuk tunduk ya pada saat itu ya? Oke. Wah ternyata rumah saya dekat kerajaan pemirsa. Baru tahu ya. Oke. Wah tapi kalau di dalam ada apa lagi Pak? Kita di dalam banyak juga, itu ada di sana juga nanti ada ruang museum, sebenarnya itu juga kita bisa ada. Kalau sekarang kita milih ruang harta, itu ruang harta itu gunanya dulu untuk penyimpanan barang-barang museum. Nah, kalau ada seluruh meriam museum itu. Jadi letakkan dalam gudang mau diangkat ke atas bastion. Oh oke. Wah ini ada gubernur Batavia. Oh ruang harta ya Pak ya tadi ya, ruang harta. Wah ini ada banyak nih, ada rakyat Bengkulu menolak penghinaan dan kekejaman. Ini ada foto-fotonya juga. Tapi kalau kita kilas balik lagi nih Pak ya, soal mungkin sejarah tuh nggak melulu soal peninggalannya sekarang kan, tapi cerita yang memang mungkin yang melihat pada saat itu membekas dan lukanya cukup dalam seperti itu ya Pak ya. Kita tuh sebenarnya untuk orang-orang sekarang tuh harus seperti apa sih Pak dengan cerita-cerita sejarah kita dulu yang mungkin sedikit pahit lah ya bisa dibilang gitu. Kalau saya sih bilang begini, karena banyak sekali ini sebenarnya pertanyaan kayak gitu dan sering sekali kita sampaikan kepada anak-anak muda yang utama, kita jangan lupakan sejarah, karena sejarah itu adalah salah satu saksi kita untuk memperjuangkan rakyat Indonesia kemerdekaan Indonesia. Jadi dari sejarah itu banyak dikalikui yang dalam istilah sengsara di masa lampau nenek moyang kita untuk memperjuangkan negara Indonesia. Oke, intinya tuh dihargain aja ya Pak ya, dihargai dengan apa yang mereka tinggalkan sekarang, kita rawat ya, kita jaga. Sama dengan Benteng Marlborough ini, kenapa Benteng Marlborough ini? Ini adalah saksi bisu, ya, bahwa Inggris pernah dalam istilah duduk di Bengkulu, merebut rempah-rempah di Bengkulu. Nah, kalau kita lewat orang nggak tahu, kan gitu. Nah, berarti itu sejarahnya yang dan misalnya yang harus kita luruskan. Maka kita punya semboyan di cagar budaya
itu datangi, lindungi dan melestarikan kami sehingga anak cucu kita yang kedepannya bisa menikmati itu. Oke, keren. Wah, berarti memang kita ya kita rawat, kita jaga, kita memang mengagumi yang ditinggalkan ya Pak ya, tapi kita jangan lupa juga sama yang pernah terjadi gitu. Apalagi Benteng Malboro ini termasuk dalam istilah ikon Provinsi Bengkulu dan ini juga udah dijadikan cagar budaya tingkat nasional. Iya benar. Ya, karena kita di Bengkulu baru ada 2 sejak itu cagar budaya tingkat nasional itu Benteng Malboro dan Rumah Bung Karno. Oke. Jadi levelnya udah level nasional. Udah level nasional. Ih keren. Semua orang udah pada tahu ya di Bengkulu nih tempatnya Benteng Malboro. Tapi ini aku setiap kesini selalu penasaran dan lupa terus nanya. Ini nih potret apa nih Pak? Ini dalam istilah kayak ini orang-orang Bengkulu dalam istilah ikut perjuangan dalam suatu dunia. Sama dengan senjata-senjata ini senjata rakyat Bengkulu. Oke. Oh berarti jadi dari yang kita lihat ini. Oke. Oh senjata sama potret masyarakat Bengkulu waktu itu ya. Oke, berarti bisa dibilang Inggris ini pernah dalam artian jadi yang apa ya Pak, yang menjajah juga ya selain rempah-rempah, masyarakat juga ada diikut sertakan. Tapi dalam istilah Inggris ini mereka itu kerjanya paksa. Sehingga itu tadi ada pemberontakan dari rakyat Bengkulu itu. Oke. Iya nih rakyat Bengkulu melawan kebijakan tanam paksa dan juga kerja paksa. Tapi tanam paksa ini berarti rempah-rempah ini ya? Oke, yang mereka minta masyarakat untuk menanam, hasilnya dibawa ke mereka. Oke. Wah, panjang ya ceritanya ya, dan ini lumayan seru untuk dikulik ya. Karena dari penjajah masa kolonial Inggris juga itu yang akhirnya bikin ada beberapa budaya kita ya Pak ya yang kita terapin sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat sekarang nih Pak, dengan benteng kita yang megah sekali gitu loh, yang terbesar nomor 2 di Asia Tenggara, terus juga sejarahnya yang begitu panjang gitu loh. Tapi kalau dampak dari kolonialisme yang pernah terjadi dulu itu yang bisa kita rasakan sekarang tuh apa tuh Pak? Dan kalau sekarang yang kita bisa rasakan ya yang pertama bagi kita masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan gimana supaya kekayaan alam Indonesia itu tidak kehilangan alam. Oh iya bener, sekarang kan lagi maraknya ngambil budaya. Jadi itu harus kita jaga, kita lestarikan. Iya sih, bener. Oke, kita coba lihat keluar lagi dong Pak. Boleh. Sama sekarang aku mau foto-foto dikit di sini boleh ya Pak ya? Oke. Barak pegawai EIC. Oke. Pak, tapi ini aku juga pernah baca yang menarik. Ini katanya arsitektur ataupun bentuk dari benteng ini kayak kura-kura ya Pak ya? Oke. Kalau kita lihat arah laut, ke arah barat, ke arah kan ada celah. Celah itu kita yang. Oke, tapi aku penasaran Pak, kenapa di setiap ruangan ini selalu ada yang kayak gini-gini nih Pak? Ini buat apa sih Pak sebenarnya? Ini kan bilang itu kan baru duduk sini, supaya jangan keluar malam ada dengan untuk isolasi dia. Itu kan jendela. Karena nggak ada jendela. Aduh ya ampun, aku baru inget nggak ada jendela di benteng. Karena temboknya tebal juga ya Pak ya? 145 meter 45 cm. Oke, 1 meter 45 ya, kurang lebih 1,5 ya. Kalau bangunan di dalam ini juga seluruhnya bangunan yang ada di dalam ini itu 170 dikali 240. Oke. Kalau halam kita 40.400 dulunya. Jadi 4 hektar lebih. Namun sekarang tinggal 2.700-an lagi. Oh, dari 4.000 ke 2.000. 4 hektar. Dalam istilahnya 2 hektar 3/4 lah. 2 hektar 3/4. Habis diambil jalan,
dan juga ada juga pembangunan di depan dan juga seperti di belakang itu diambil RDC itu kan dibangun RDC. Oh, Jadi berarti dulunya kalau sampai misalnya sana, ya. full 4 hektar tuh benteng lumayan Marlboro luas, semua ya? Wah, berarti ini 2 hektar aja udah lumayan luas banget. Udah keringetan banget nih keliling-keliling di sini. Dan kita juga tidak bisa menolak itu perkembangan kota. Iya sih benar. Dan dikirkan juga untuk menunjang kemajuan benteng Marlboro ini juga seperti masyarakat, baik itu kuliner kan. Gitu. Oke, betul. Wah, ini bagus nih fotonya nih di sini nih, Pak. Tapi menarik nih, Pak, karena bangunannya tuh kan kayak ini apa ya? Kayak huruf U gitu loh, menghadap ke arah pantai ya kalau di sana ya. Ini memang mereka mau buatnya seperti ini waktu itu atau gimana waktu itu arsiteknya? Bangunnya kayak gini ya, tetap rapi, kita nggak ada perubahan sama sekali. Termasuk pembangunan itu 2 kali pembangunan. Jam itu kan dilakukan. Oh, berarti maka kita lihat itu kayaknya ada kayak Eropa. Oh iya benar, jendelanya ya khususnya ya di situ ya. Kayak rumah-rumah, kalau lihat rumah-rumah lama di Bengkulu ya itu jendelanya kayak gitu tuh. Oh, berarti dulu waktu zaman-zaman dulu banget udah pernah direnov gitu ya, Pak ya? Iya. Oh, gitu. Ini berarti ruangan-ruangannya masih bisa dipakai semua ya, Pak ya? Masih bisa dimasukin semuanya? Semua kalau itu kotor nggak ada karena bukan bagian itu bukan bicara, orang banyak bilang karena pernah bicara itu sama sekali. Oh iya bener tuh, ada yang pernah bilang begitu. Karena waktu itu pemerintah Belanda meminta Bung Karno untuk mendirikan satu buah bangunan, namun ditolak lalu dengan Bung Karno memutuskan kita buat lagi. Oh begitu, boleh. Wah, ternyata banyak ya yang masih belum kita tahu soal benteng Marlboro ini, sampai Bung Karno juga pernah kesini ternyata. Wah, kita lagi menginjakan kaki di tempat yang sama dan Bung Karno lewat ya berarti. Iya, Wah, Bung Karno pernah lewat sini nih pemirsa. Seru banget. Wah, ruang pamer namanya ya, Pak ya. Ini sekarang ruang supaya nanti berita-berita yang ada di website bisa dilihat juga oleh anak-anak. Oke, mau masuk dong Pak? Mau foto-foto di dalam boleh ya? Oh, berarti maksud dari Bung Karno ini adalah kalau misalkan dia minta Bung Karno untuk yang bikin, akan seperti itu jadinya ya? Yeah. Oke, baru paham. Oh, selama ini tuh kayak bingung Pak, karena ini apa gitu loh, kenapa batunya ditumpuk 3 gitu. Ah, ternyata begitu ya.